Semua pengeluaran hari ini akan dibayar oleh suamiku dan aku. Hao Jie, ini hotel termahal. Adalah milik Jiang Cheng. Apakah Anda yakin ingin mentraktir semua orang? Reuni kelas sekali setiap 10 tahun. Ini satu-satunya dalam hidup ini. Pesan apapun yang kamu suka. Jangan sungkan padaku. Tidak perlu menabung uang untuk Hao Jie. Hao Jie memulai bisnisnya sendiri. Hanya dalam 5 tahun. Dia sekarang elit bisnis baru adalah milik Jiang Cheng. Perusahaannya bahkan sedang bersiap untuk go public. Kenangan dari kehidupan masa laluku memungkinkanku menghasilkan di kehidupan ini kekayaan. Bergabung dengan jajaran orang terkenal, Shen Xiaoyu. Aku ingin kamu melihat dengan jelas bahwa tanpa beban darimu, betapa suksesnya aku di kehidupan ini. Bukankah ini Shen Xiaoyu? Shen Xiaoyu, tanpa aku di kehidupan ini, kamu makin buruk hidupnya. Xiaoyu, jika kamu butuh bantuan, Hao Jie dan aku bisa membantumu. Lihat, Sui masih yang paling perhatian. Hao Shi benar-benar beruntung telah menikahimu. Mengapa dia berpakaian begitu? Betapa lusuhnya. Beruntunglah Hao Jie saat itu putus dengannya. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun kamu belum ada kemajuan. Masih sangat ceroboh. Hao Jie, bagaimana bisa kamu baru saja tiba dan langsung menusuk hati Xiaoyu? Tapi Xiaoyu, aku masih punya satu nasihat untukmu. Kita para wanita masih perlu dengan benar merawat diri kita sendiri. Kalau tidak nanti, kamu tidak akan bisa menikah. Jika kamu tidak mampu membeli kosmetik, kamu bisa memberitahuku. Aku punya banyak yang tidak terpakai. Aku bisa memberimu satu set. Tidak perlu. Saya tidak butuh. Setelah operasi 12 jam, aku bahkan tidak sempat makan. Kalau aku tahu, aku akan makan bersama Kitchen dan yang lain sebelum turun. Shen Xiaoyu, kamu tidak masih bekerja di salon kecantikan kan? Apa hubungannya denganmu? Saat ini aku adalah ketua perusahaan pra-IPL. Aku awalnya berpikir, dengan kenangan kehidupan masa lalumu, kamu tidak akan seburuk ini. Maman, tanpa aku, kamu masih sangat tidak berguna. Ada 200.000 di kartu ini. Kata sandinya adalah tanggal lahirku. Mengingat bahwa di kehidupan lampaumu, kau melahirkanku 2 anak. Ambil uang ini dan belilah pakaian yang layak. Jangan terlalu lusuh. Kalau tidak, orang-orang akan bilang kok aku sama kamu, mantan pacar yang seperti ini. Apa kau salah paham? Shen Xiaoyu, di kehidupan lampau kau adalah tidak berguna, dan kau bahkan tidak punya pekerjaan. Cepat ambil uang ini, dan carilah orang yang cocok untuk dinikahi. Jangan terlalu pilih-pilih juga. Lagi pula tidak semua orang seistimewa diriku. Jadi di matanya, pengorbananku untuknya, semuanya berubah menjadi benalu yang tidak punya pekerjaan tetap. Makanannya sudah datang. Dulu aku cinta dia. Aku tanpa ragu melepaskan sekolah kedokteran. Di sekolah medis, aku menemaninya memulai bisnisnya dan mengurus kehidupan sehari-harinya. Bagaimana anak tidak? Tidak apa-apa, agak asir. Perhatikan lebih baik lain kali. Aku baru belajar hari ini. Aku pasti akan lebih baik lain kali. Maaf. Aku tidak menerima barang dari orang asing. Shen Xiaoyu, kau datang ke reuni kelas ini, bukankah hanya untuk mencari keuntungan dan meminta sumber daya dari teman-teman lama? Aku adalah orang di angkatan kita yang paling sukses. Aku tahu persis seperti apa dirimu. Jangan menderita hanya untuk menjaga harga diri. Gu Haoshi, aku rasa kau salah paham. Aku sungguh tidak peduli dengan uangmu yang sedikit itu. Kamu andalkan ingatan masa lalu untuk menghasilkan banyak uang. 200.000 ini, simpan saja untuk dirimu sendiri, sebagai uang pensiun. Kau, Bagaimanapun hari ini adalah peringatan kematian kehidupan masa lalu kita. Setelah hari ini, kau tidak akan bisa cari duit tebak masa depan lagi. kau. Apel. Orang terkaya Jiang Cheng ada di lantai atasku. Shen Xiaoyu, kau tunggu saja aku. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana setelah meninggalkanmu, aku menentang takdir dan mengubah nasibku. Ketua Gu, Tuan Muda Gu, ini adalah milik kepala koki bintang 6 kami. Produk baru pemenang penghargaan, kue strawberry. Silakan dinikmati. Ibumu paling suka kue. Kirimkan ke aula A di lantai 1. Ya, Sui, aku baru saja menerima telepon. Berbicara tentang orang terkaya di Jiangcheng. Saat ini bersama istri dan anaknya. Makan di lantai paling atas. Dia ingin memperkenalkanku. Aku akan naik duluan. baiklah, Ketua Gu. Kalau begitu cepat pergi. Kalau bisa kerja sama sama Ketua Gu, maka IPO perusahaan kita akan aman. Shui, kamu punya selera bagus. Anda memilih suami yang begitu baik. Nanti ketika kamu bergabung dengan
naik kapal orang terkaya. Jangan lupakan kami. Tentu saja, Shen Xiaoyu saat kuliah, sepertinya pernah menjalin hubungan dengan Hao Jingmu. Baru saja saya melihat mereka berdua berbisik-bisik di sana. Anda benar-benar harus berhati-hati, Hao Jingmu. Sekarang bintang naik daun di Jingcheng. Begitu banyak wanita yang mengincarnya. Shen Xiaoyu, ada apa? Ini reuni kelas. Semua orang hanya bercengkrama. Benar. Di mana kamu bekerja sekarang? Rumah sakit. Aku baru saja mendengar sesuatu tentang perawatan di klinik kecantikan. Berapa penghasilanmu sebulan? Apa itu urusanmu? Mengapa? Apakah Anda malu untuk mengatakannya? Anda jelas tahu bahwa Hao Jie dan Shui sudah menikah, namun Anda masih di samping, berbisik-bisik dengan suami orang lain. Betapa tidak tahu malunya. Dia datang mencariku. Lagi pula, saya sudah bicara pribadi dengan dia, berbisik dengannya. Shen Xiaoyu, mantan terbaik itu seperti orang mati. Hao Jie adalah seseorang yang bisa makan di meja yang sama dengan orang terkaya. Apa kedudukanmu? Gimana bisa dia ngomong sama kamu? Mantan pacar yang seorang perawat. Ini 30.000 yuan. Setelah reuni kelas hari ini, aku harap kamu dan Hao Jie tidak lagi memiliki kontak. Kalian berdua suami istri. Pasti nonton drama bodoh banyak ya? Kau selalu suka lempar uang isir mereka. Aku tahu. Kalian pernah pacaran sebentar. Kamu tidak baik-baik saja sekarang. Kamu mau andalkan hubungan dulu kita, agar Hao Jie membantumu sebagai istrinya. Aku tentu saja bersedia berbagi bebannya. Ini uangnya. Ambillah. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kamu bisa memberitahuku langsung. Kau punya kebiasaan memungut sampah. Aku tidak bisa mengendalikan itu. Hal-hal yang kubuang, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Bahkan satu pandangan lagi, aku merasa jijik. Lagi pula, aku sudah menikah. Dan aku punya anak sekarang. Suamiku 100 kali lebih hebat daripada Gu Haoshi. Oleh karena itu, aku sungguh tidak menganggapnya penting. Suamimu lebih hebat dari Hao Jie. Beritahu kami, siapa dia? Gu Ming Zuan. Gu Mingxuan. Bukankah dia orang terkaya di Jingcheng? Bagaimana mungkin dia suamimu? Kamu belum gila kan? Saya dengar ketua Gu sedang makan hari ini di ruang pribadi di lantai atas. Shen Xiaoyu, bisakah Anda memperkenalkan saya? Benar, perkenalkan kami. Tolong perkenalkan kami. Tolong perkenalkan kami, kue yang disiapkan oleh ketua Gu. Untuk Nyonya Gu, tolong Nyonya Gu tanda tangani ini. Lihat seragamnya. Ini dari hotel ini. Khusus melayani ruangan pribadi lantai atas. Dia seorang pelayan. Bukankah mereka bilang, ketua Gu sedang makan di lantai atas? Kue ini, mungkin, benar-benar dikirimkan oleh ketua Gu. Nyonya Gu. Mungkinkah? Shen Xiaoyu, benar-benar istri ketua Gu. Kue ini pasti dari Ming Zuan suruh turun. Permisi, apakah Anda Nyonya Gu? Tolong tanda tangani ini. Tunggu, siapa bilang kue ini? Untuk Shen Xiaoyu. Ini jelas untuk Xu Yi. Tepat sekali. Siapa bilang Nyonya Gu? Pasti istri ketua Gu. Bisa juga, istri Hao Jie. Bukannya Hao Jie baru pergi urus itu? Ketua Gue. Mungkin dia bertemu ketua Gue. Dan ketua Gue sangat menghargainya dan mengirim kue itu ke Shui. Pasti begitu. Xu Yi, Anda benar-benar sangat patut dicemburui. Xu Yi, tanda tangani. Zhang Xu Yi, aku sarankan kamu jangan tanda tangan. Ini kue ulang tahun. Ketua Gu kasih saya. Gu Mingxuan punya batasan yang sangat jelas dalam urusanku. Jika nama di slip pesanan, bukan namaku, membuatnya marah. Masa depanmu dan Gu Haoshi akan hancur. Shen Xiaoyu, apakah Anda berhayal? Apakah Anda pikir saya akan percaya padamu? Xiang Soyi, ini kueku. Apa kau yakin ingin menandatangani namamu? Konsekuensi ini, bisakah kau menanggungnya? Kalau begitu aku ingin lihat konsekuensi apa yang akan aku tanggung. Ketua Jian, hari ini bisa aku ketemu ketua Gue. Jangan khawatir, nanti saat aku melihat ketua Gue keluar, aku akan mengirimimu pesan. Kamu bisa berpura-pura bertemu denganku. Dengan begini aku bisa secara alami memperkenalkanmu. Terima kasih banyak. Lain hari, aku pasti akan mengunjungimu secara langsung. Benar, ketua Gue suami yang sayang istri. Terakhir kali seseorang membicarakan di belakang Nyonya Gue, dan kemudian keluarga mereka bangkrut. Ketua Gue sangat mencintai istrinya. Dia bisa melakukan apa saja. Kamu sama sekali tidak boleh salah orang. Kalau begitu, jangan khawatir. Aku sudah meminta asistenku untuk mencari foto istri ketua Gue. Aku kirim ke kamu sebentar lagi. Terima kasih banyak. Aku duluan. Semuanya.
Kunyah sudah dipotong. Begitu banyak, aku tidak bisa memakannya sendiri. Mari kita makan bersama. Ini, kamu belum pernah makan. Kue semewah ini kan. Cobalah. Makanlah. Xiang Soyi, apa kau sakit? Aku sangat menyesal. Tanganku terpeleset. Kalau tidak, kamu bersihkan. Shen Xiaoyu, apa yang kau lakukan? Hao Jie, Sui, kau baik-baik saja. Hao Jie, Anda kembali tepat waktu. Shui baru saja tidak sengaja. Shen Xiaoyu sebenarnya memukul Shui. Sui melihatmu sedang kesulitan, dan bahkan memberimu uang. Apa kamu memukul seseorang? Sepertinya kedatangan Kuki, reuni kelas hari ini, adalah sebuah kesalahan. Aku awalnya berpikir, kita sudah 10 tahun tidak bertemu, dan kesini buat balikan. Tapi nggak nyangka, sekarang kalian semua, hanya karena aku berpakaian sederhana, menganggap aku tidak baik-baik saja, prasangka di hati orang. Itu seperti gunung besar. Aku tidak perlu membuang waktu untuk kalian yang munafik. Teman-teman sekelas, selamat tinggal. Kau berhenti di situ. Gu Haoshi, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Kau memukul Sui dan masih ingin pergi. Minta maaf padaku. Minta maaf. Dia yang pertama menyerang. Kau harus minta maaf. Dia juga Xiang Soyi. Minta maaf padaku dulu. Aku pernah demi pria yang tidak tahu berterima kasih itu mengorbankan diriku. Betapa konyolnya. Syukurlah. Kasih aku kesempatan selamatin hidupku. Sudah hampir 2 jam. Bukankah ibu bilang, dia akan segera tiba? Memang sudah sangat larut. Aku akan menelepon ibu. Antarkan tuan muda. Dimengerti ketua Gu. Gu Haoshi. Apa kau gila? Aku gila. Apa kau tahu betapa aku membencimu? Dulu kau meremehkanku, mengatakan usahaku pasti akan gagal. Tapi sekarang aku sudah berhasil. Apa kau tahu betapa aku menantikan pertemuan kita kali ini? Bukankah kau sudah punya semua yang kau inginkan? Apalagi yang ingin kau lakukan? Dulu kamu remehin aku, dan remehin aku karena nggak cari duit. Tapi di kehidupan ini, aku sudah berhasil. Aku ingin membuatmu wanita sombong ini melihat baik-baik, dan melihat betapa suksesnya aku. Apa yang dikatakan Gu Haoshi? Saya tidak tahu. Apa kau menyukainya? Di kehidupan lampau bukankah kau remehin aku gara-gara nggak ada duit? Bukankah ini yang kau di kehidupan lampau paling sukai? Gu Haoshi, kamu bajingan. Apa kau tidak suka uang? Mau. Ini semua milikmu. Shen Xiaoyu. Jadi kamu sangat menyukai uang ya? Minumlah sedikit dengan teman-teman sekelas RU. Minumlah. Beri 500. Biar aku yang lakukan. Apa yang akan kau lakukan? Jangan bertindak sembrono. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bukankah dia juga bilang, dia adalah istri dari orang terkaya? Kalau begitu karena kita semua, teman sekelas, harus ngomong baik-baik soal saya. Shen Xiaoyu, apa kau ingin mati? Jangan libatkan kami dalam hal ini. Gu Minzual lebih sayang istri daripada nyawa. Jika dia tahu kau menyamar sebagai istrinya, kau tidak akan punya tempat di Jiangcheng. Kaulah yang tidak akan punya tempat. Tidak menyesal. Teman-teman sekelas yang terhormat, jika ada yang hari ini bisa membuat Shen Xiaoyu mabuk untukku, uang di tanah itu adalah milik mereka semua. Apa yang kau lakukan? Dilihat dari sini, Shen Xiaoyu ini cukup kelihatan, cukup cantik kan? Kakak gue. Jika kamu tidak keberatan, nanti setelah dia mabuk, bolehkah aku? Apa maksudmu? Enya. Kau benar-benar lapar. Kau akan makan apa saja bukan? Masih berani pergi? Ibu, Anak siapa ini? Cepat keluar. aku di sini mencari mamaku. Ibumu tidak ada di sini. Tunggu sebentar. Lihat di belakang anak ini. Pelayan lantai atas. Status anak ini pasti bukan kaya.
Ya tetap bangsawan. Si kecil, siapa orang tuamu? Nama ayahku adalah Gu Minxuan. Gu Mingxuan. Dia anak Gu Mingxuan. Adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aku di sini mencari mamaku. Di mana mamaku? Qichin, Ibu, Qichin. ibu. Nyonya Gu, ketua Gu meminta kami untuk membawa tuan muda kepada Anda. Kami akan kembali dan melapor. Terima kasih sudah direpotkan. Qichin, apa kau ingat ibu pernah bilang? Apa harus bilang saat sudah repotkan orang? Terima kasih bibi. Anak yang baik, mungkinkah? Shen Xiaoyu benar-benar istri orang itu. Ibu ada apa? Apakah ada yang mengganggumu? Aku akan membuat mereka membayar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia menindas ibumu. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau baik-baik saja. Gu Haoshi, bagaimana bisa kau gertak anak? Shen Xiaoyu, apa yang kau pura-purakan? Anak ini. Dan orang-orang tadi. Mereka semua aktor sewaan kan? Aktor, Kau tidak bisa melepaskan harga dirimu. Jadi kau berbohong kepada semua orang. Mengatakan kamu adalah istri pria terkaya. Untuk menutupi kebohonganmu, kamu hanya menyewa beberapa orang. Kamu hanya ingin memprovokasiku. Kamu benar-benar berusaha keras. jadi dia menyewa seorang aktor. Aku hampir tertipu tipuannya. Suami, aku rasa baju anak ini enggak tunjukin itu. Bagaimana jika? Jangan khawatir. Sama sekali tidak mungkin. Menurut aku tentang Shen Xiaoyu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menikah dan memiliki anak dengan orang lain. Orang jahat. Kamu mengganggu mamaku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Shen Xiaoyu, di mana kamu menemukan aktor cilik ini? Penampilan yang cukup bagus. Ini anakku. Apel, bukankah kamu memberitahuku? Cuma nikah dan punya anak sama aku. Kau bisa menikah. Kenapa aku nggak bisa nikah dan punya anak? Meski kamu sengaja bikin aku marah, setidaknya buatlah cerita yang lebih masuk akal. Orang kaya mana yang begitu buta sampai jatuh cinta pada wanita sepertimu? Wanita yang tidak terawat. Benar, istri orang terkaya. Bagaimana mungkin dia begitu tidak pantas? Kita semua teman sekelas lama. Apa gunanya kamu berbohong? Sekarang kamu sudah terbongkar bukan? Ibuku tidak berbohong. Ayahku berkata, ibuku adalah wanita The terbaik. film was Di seluruh translated dunia. and Dia narrated pantas by mendapatkan N yang Media. terbaik di seluruh dunia. Qichin ingat ini. Beberapa orang, meskipun mereka terlihat glamor dan cerah di luar, tapi di dalam, mereka hampa dan tandus seperti gurun. Mulai sekarang, kita harus menjadi orang yang berbobot dan berbudi luhur. Apa kau mengerti? Mengerti ibu? Shen Xiaoyu, apa maksudmu dengan itu? Arti harfiahnya. Emas di luar, tapi isinya kapas busuk. Nilai seseorang. Bukan dari baju yang dipakai, atau makanan yang mereka makan, melainkan oleh pembinaan diri mereka. Yang tentukan itu isi hati mereka. Kita tidak akan lagi terlibat dengan mereka. Ayo pergi. Hentikan. Apalagi yang ingin kau lakukan? Shen Xiaoyu, kalau kamu nggak jelasin semuanya hari ini, kamu bisa lupakan untuk pergi. Gu Haoshi, aku tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Minggir. Maksudmu apa nggak ada yang mau diomong? Kita putus 8 tahun yang lalu. Kamu sama anak umur 7-8 tahun. Aku tidak percaya bahwa tepat setelah kita putus, kamu bisa menemukan pasangan baru. Siapa yang mau kamu bohongi? Kenapa tidak? Setelah aku meninggalkanmu, aku dapat orang layak dapat kasih sayang tulusku, menikah, dan punya anak. Bukankah itu sangat wajar? Apa kamu pikir, kamu bisa cari anak mana aja, dan membodohiku? Kamu hanya mencoba memprovokasiku, untuk membalas dendam bukan? Gu Haoshi, apakah kamu gila? Saat kita putus waktu itu, kita bilang, kita nggak akan ketemu lagi seumur hidup. Apa aku perlu mengambil jalan memutar yang begitu besar, hanya untuk menipumu? Kau pikir kau siapa? Jangan mendramatisir keadaan baiklah. Ibu, kenapa paman ini sangat tanda tangan aneh ya? Dia bilang aku bukan anak ibu. Karena ada yang salah dengannya di sini. Apa kau ingat? Ibu pernah bilang padamu, supaya nggak main sama orang tertentu. Jangan bermain dengan orang bodoh. Itu menular. Benar, ibu akan mengantarmu mencari papa sekarang. Shen Xiaoyu, karena kamu nggak mau bilang yang sebenarnya, jangan salahkan aku nggak hargai perasaan lama. Bawa anak ini ke kamar sebelah. Apa yang kau lakukan? Qichin, lepaskan anakku. Qichin. Qichin, Ibu, cepat datang dan selamatkan aku. lepaskan anakku. Kunci pintunya. Berikan kuncinya padaku. Qichin. Jangan. Berikan kuncinya padaku. Sekarang. Bisa ngomong bener sama aku sekarang. Gu Haoshi sebenarnya mau ngapain?
Ibu menelpon. Aku akan mengangkat telepon. Halo Ibu. Shui. Infark cerebral ayahmu kembali memburuk. Dia membutuhkan operasi segera. Operasi ini hanya Dr. Shen yang bisa melakukannya. Harus dokter spesialis dari rumah sakit Jingcheng. Sudahkah kamu menghubunginya? Ibu, setelah kita menghadiri reuni kelas, kita akan segera mengunjungi Dr. Shen. Gu Haoshi, aku tidak tahu sebenarnya apa yang kau perjuangkan dalam hidup ini. Apakah aku menikah dengan Gu Mingxuan atau menikah dengan siapapun yang lain? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya, karena kamu menghancurkan hidupku di kehidupan sebelumnya. Aku sarankan kau untuk sekarang lepaskan anakku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya membiarkannya sendiri bermain di kamar sebentar. Ruangan gelap itu. Kitchen punya klaustrofobia. Gu Haoshi, cepat lepaskan dia. Dia benar-benar anak Gu Mingxuan. Jika terjadi sesuatu padanya, Gu Mingxuan tidak akan mengampunimu. Kau pernah dengar tentang reputasinya Gu Mingxuan di Jiangcheng kan? Tentu saja aku tahu. Gu Mingxuan sayang istri dan jaga anak. Pernah ada seseorang yang hanya berbicara buruk tentang Nyonya Gu di belakangnya. Akibatnya orang itu menghilang dari Jiangcheng. Nyonya Gu adalah hidupnya. Karena kau sudah mendengarnya. Segera lepaskan anak itu padaku. Kamu bilang kamu istri ketua kan? Hao Jie, ada apa? Siapa yang menelepon? Ini, Bagaimana ini mungkin? Shen Xiaoyu, bagaimana dia bisa menjadi istri orang terkaya? Hao Jie, bicaralah, bukankah kamu pernah pacaran sama Shen Xiaoyu? Kenapa kamu nggak tahu siapa sebenarnya dia? Shen Xiaoyu, benar-benar istri orang terkaya. Kita menindasnya begitu banyak barusan. kalau tahu aku juga akan membantunya. Jika Shen Xiaoyu benar-benar istri orang terkaya, maka selip tanda tanganku itu. Jika ketua Gu melihatnya. Hao Jie, bicaralah Hao Jie. Apa yang harus kita lakukan? Sudah ku bilang pada kalian semua sejak lama. Kalian sendiri yang nutup jalan hidup kalian. Siapa yang menyakiti istri Gu Mingxuan? Xiaoyu, Mingxuan, kau di sini. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Cepat selamatkan Qi Chen. Dia terkunci di ruangan itu. Cepat. Cepat selamatkan dia. Siapa yang melakukan ini? Qi Chen, Qi Chen, awasi orang-orang ini untukku. Nggak ada yang boleh mikir buat pergi. Jika sesuatu terjadi pada istri dan anakku, jika ada masalah, aku tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Ayah, Ibu, kapan dia akan bangun? Qi Chen, Qi Chen. Ibu, Syukurlah Qi Chen baik-baik saja. maafkan aku Ibu. Karena membuatmu khawatir. Ini hanya luka kecil. Kenapa kau begitu dramatis? Tanganmu adalah untuk melakukan operasi. Syukurlah kali ini tidak ada tulang atau tendon yang terluka. Juga, kamu harus berhati-hati di masa depan. Dengarkan aku. Setelah operasi, kamu perlu istirahat yang cukup, makan yang baik. Kamu punya masalah gula darah rendah. Apa kamu tahu itu sendiri? Baiklah ketua Gu, bawahanmu. Apa mereka tahu kau cerewet? Kalau Ibu bersikap baik, Ayah tidak akan seperti ini. Kau bijaksana melebihi usiamu. Benar. Di mana mereka? Maksudmu, teman-teman sekelasmu. Mereka masih di aula perjamuan. Mereka sangat membuli Qi Chen. Aku akan membereskan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Itu Gu Mingxuan. Dia raja neraka di Jingcheng. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, gimana kita bisa sentuh perasaannya? Apa maksudmu dengan itu? Kami juga tidak tahu. Apakah dia benar-benar istrinya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau tahu, aku tidak akan datang ke reuni kelas hari ini. Kita tidak akan hari ini. Semua mati di sini kan? Bukankah kamu dan Shen Xiaoyu berkencan? Dia adalah istri orang terkaya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Dia bilang, dia hanya ingin punya anak denganku. Hao Jie, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
Setiap salah ada pelaku, setiap utang ada penagih. Aku mohon tolong temukan mereka ya. Mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Xiaoyu, tolong biarkan kami pergi begitu saja. Jangan khawatir. Ketika aku Gu Mingzuan melakukan sesuatu, selalu jelas budi dan hutang. Siapa tadi yang membela istriku dan membantunya? Tuan Wang cari kerja baru kan? Anak Tuan Li perlu sekolah. Wakil Direktur Grup Gue. Terima kasih Ketua Gue. Rumah di Yunyu Mansion. Ini adalah batu loncatan untuk masuk sekolah swasta Glory. Terima kasih Ketua Gue. Keluarga Gu kami sudah membalas semuanya. Selanjutnya, mereka yang baru saja menindas istriku. Kita akan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Zhang Sui tertulis di lembar tanda tangan ini. Siapa Zhang Sui? Itu dia. Itu dia. Dia bahkan mengolaskan kui pada Shen. Tidak. Wajah Nyonya Gu. Kau. Begitukah? Jadi saya bisa minta kalian bantu satu hal. Kami bersedia. Kami bersedia. Bagaimana dia tadi menindas istriku? Sekarang aku merepotkanmu, tolong peragakan sedikit untuk mengulanginya. Baiklah. Hao Jie, selamatkan aku. Jadi kamu adalah Gu Roshethai. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Xiaoyu adalah istrimu. Tidak tahu, atau tidak mau mengakuinya. Menurutku, Xiaoyu seharusnya, aku tidak akan sengaja menyembunyikan di mana aku. Lagi pula aku bukan semacam, tidak pantas diperlihatkan. Sampah. Aku. Mingzuan, kenapa aku harus untuk sampah seperti itu? Mengotori tanganku sendiri. Tapi dia, Mingzuan, Xiaoyu. Xiaoyu, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Xiaoyu. Shen Xiaoyu. Hao Jie adalah mantan pacarmu. Meskipun kau membencinya, kau tidak bisa mengandalkan statusmu sebagai Nyonya Gu untuk menindas orang lain. Aku bully orang pakai kekuasaanku. Lalu saat kau tidak tahu, aku adalah Nyonya Gu. Bagaimana kau memperlakukanku? Xiaoyu. Aku minta maaf aku telah menyakitimu. Tolong maafkan aku. Memaafkan. Setelah semua yang kau lakukan padaku. Beberapa permintaan maaf lisan, dan aku harus memaafkanmu. Jika aku tidak memaafkanmu, sepertinya, aku tidak masuk akal kan? Xiaoyu. Tolong, maafkan kami. Xiaoyu, kami terlalu banyak minum tadi. Tolong ampuni aku. Kami benar-benar salah. Xiaoyu. Aku minta maaf. Aku minta maaf Xiaoyu. Aku minta maaf. Shen Xiaoyu, kami sudah meminta maaf. Kau harus tahu kapan harus berhenti. mereka yang baru saja meminta maaf. Kamu belum meminta maaf pada istriku kan? Ada apa? Menyamar sebagai istriku. Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Aku minta maaf. Baiklah. Aku akan memberimu 1 hari. Aku tidak di Jiangcheng lagi. Ingin melihatmu. Baiklah. Kau juga. Tunggu. Kapan kamu mulai tidak mencintaiku? Jika kau bersikeras ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Itu mungkin sejak saat kau mengatakan, kau menyesalinya. Sui juga menikah. Tapi dia masih sangat muda dan cantik. Seharusnya aku pergi ke luar negeri bersamanya waktu itu. Mungkin sekarang, aku sudah berhasil memulai bisnisku sendiri. Daripada terjebak di sini olehmu. Menjalani hidup yang penuh hal-hal sepele. Saat itu, aku pasti sudah menikahi Sui. Bukan kamu nenek tua ini. Apa yang kau katakan? Seharusnya aku tidak. Hanya karena Sui pergi ke luar negeri. Menikahimu karena dendam. Aku benar-benar menyesalinya. Aku tahu. Kenapa kamu permalukan aku begini? Tidak lebih dari ingin membuktikan padaku bahwa pilihanmu dalam hidup ini benar. Buat buktiin habis ninggalin aku. Kamu bisa jadi terkenal dan sukses. Aku akui. Di hidup dulu aku cinta kamu. Aku bahkan bisa untukmu melepaskan impianku, karirku. Tapi pada akhirnya, yang kudapatkan hanyalah kebencianmu. Aku sangat bersyukur kepada surga karena membiarkan kita memulai kembali. Memberiku kesempatan untuk memilih lagi. Itu memungkinkanku memiliki karirku sendiri, impianku sendiri. Dan untuk sekali lagi memiliki orang yang kucintai. Mulai hari ini dan seterusnya. Jangan bertemu lagi. Ayo pergi. Baiklah. Kau berbicara begitu sombong. Kau tidak lebih dari seseorang yang menikahi pria yang baik. Kemampuan apa yang kau miliki sendiri?
Jaga mulutmu baik-baik. Aku tidak perlu membuktikan diriku kepada siapapun. Pulanglah. Halo, Ibu, cepat datang ke rumah sakit. Kondisi ayahmu memburuk. Ibu, Kau di sini. Kepala Kepala kalian. Kami sedikit kebablasan di reuni kelas. Jangan bicarakan itu sekarang. Ibu, kesehatan ayah. Mengapa tiba-tiba memburuk? Kami juga tidak tahu. Dokter bilang, kita harus operasi secepatnya. Tapi kami belum bisa menjadwalkan dengan Dokter Sen. Operasi ini harus Dr. Shen yang melakukannya. Dokter bilang, pembuluh darah ayahmu lebih sempit dari orang biasa. Di Jiangcheng, selain Dokter Sen, tidak ada dokter lain berani mengambil operasi ayahmu. Gimana sekarang? Jangan khawatir. Aku dengar sebelumnya bahwa Dr. Shen akan berada di rumah sakit besok. Besok kita akan mengunjungi kantornya. Berapapun biayanya, aku pasti untuk mengobati ayahmu akan mendapatkan Dr. Shen. Hao Jie, terima kasih. Mari kita masuk dulu. Baik. Xiaoyu, Kamu udah gede, kenapa masih nganter aku? tanganmu akan memakan waktu sebulan untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana aku tidak khawatir? Selama waktu ini, kamu sama sekali tidak boleh terlalu memaksakan diri. Bagaimana kalau kita berlibur dan istirahat yang cukup? Jangan khawatir, dengan tanganku ini, aku tidak bisa melakukan operasi selama sebulan. Akhir-akhir ini, aku cuma jenguk pasien. Itu tidak melelahkan. Kau harus segera kembali ke perusahaan. Baiklah, istriku, kalau begitu kita akan bertemu malam ini. Shen Xiaoyu, kita bertemu lagi. Mengapa kau bersembunyi? Apakah kau sebegitu takutnya padaku? Wajahmu tidak sakit lagi. Apa yang membuatmu begitu bangga? Kau tidak lebih dari seseorang yang cuma dapat suami baik saja. Itu benar. Suamiku memang lebih baik daripada suamimu. Kau memang luar biasa. Sebagai perawat, kau berhasil memikat orang terkaya. Aku ingin tahu metode keji apa yang kau gunakan. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Beraninya kau, jika itu sekuat mulutmu, itu akan sangat bagus. Kau, Sui. Xiao. Nyonya gue. Gu Hao Jie. Ketua Gu tidak ada di sini. Apakah kau sudah lupa? Shen Xiaoyu itu dulu tidak lebih dari penjilat yang kau buang. Sui berhenti bicara. Aku salah ngomong. Jika aku tidak pergi ke luar negeri dulu, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan ambil untung dari situasi ini? Aku akui, dalam hal menggoda pria, kau Shen Xiaoyu memang lebih berbakat dariku. Pertama kau menggoda Hao Jie, dan sekarang kau menggoda ketua Gu. Xiang Soyi, berhentilah memutarbalikkan fakta di sini. Akan kuberitahu, saat Gu Hao Xie dan aku bersama waktu itu. Itu setelah kalian putus secara jelas. Setahun kemudian, kaulah yang tahu dia sudah punya pacar, mulai menyesalinya, dan kembali menggodanya lagi. Jadi katakan dengan tepat, kau Jiang Sui adalah orang yang dengan sengaja menjadi pihak ketiga. Kau bicara omong kosong. Cukup Sui. Jangan lupa, kita datang ke rumah sakit hari ini untuk mengundang Dr. Shen. Permisi nyonya gue. Ayo pergi. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Halo, kami punya janji temu dengan Dr. Sen. Kesini, siapapun tanpa janji dengan Dr. Sen. Silakan antre dan ambil nomor. Suster, bagaimana dia bisa masuk? Apa kau tidak akan menghentikannya? Dia di sini untuk bekerja. Jika dia tidak masuk, apakah kamu akan masuk? Itu benar. Aku kan perawat juga. Nomor 75. Giliranmu. Bagaimana bisa kau begitu gigih? Di mana Dr. Sen? Kemana kau membawa Dr. Sen? Aku Dr. Shen. Kamu sebenarnya seorang dokter. Apa kau lupa aku belajar kedokteran? Menjadi dokter. Bukankah itu normal? Aku mencari
Dr. Shen spesialis bedah saraf. Jika kau tidak salah masuk ruang konsultasi, Dr. Shen yang kau cari adalah aku, Shen Xiaoyu. Apakah kau meminta ketua Gu untuk menyelidiki situasiku? Jadi sekarang, kau sengaja mencegahku bertemu Dr. Shen Xiaoyu. Mengenai reuni kelas, aku sudah meminta maaf. Apalagi yang kau inginkan? Sui, tenang dulu ya. Xiaoyu, kami datang hari ini hanya untuk menemui Dr. Shen. Penyakit ayah Sui, hanya Dr. Shen yang bisa berhasil melakukan operasi ini. Shen Xiaoyu, kau wanita kejam. Di mana kamu sembunyiin Dr. Shen? Di mana? Suster masuk sebentar. Ada keributan medis di sini. Kedua orang ini menyebabkan keributan medis. Keluarkan mereka. Kalian berdua, ini adalah rumah sakit. Jika ada masalah, kita bisa menyelesaikannya di luar. Shen Xiaoyu, hak apa yang kau miliki untuk mencegahku bertemu Dr. Shen? Dr. Shen, satu-satunya orang bernama Shen di rumah sakit kami adalah Dr. Shen Xiaoyu. Yang ingin kutemui adalah Dr. Shen spesialis otak. Nona Xiang, sebelum kamu datang, kamu nggak selidiki baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu, dokter spesialis otak, yang paling hebat senasional, Dr. Shen. Bagaimana ini bisa terjadi? Gimana bisa kamu jadi spesialis hebat seperti Dr. Shen? Bukankah kau hanya seorang perawat? Aku tidak pernah bilang aku seorang perawat. Kalianlah yang berasumsi aku adalah itu. Shen Xiaoyu, kondisi ayah Sui sangat khusus. Kami di sini hari ini khusus untuk memintamu melakukan operasi. Selama kamu bersedia melakukan operasi ini, berapapun biayanya, kami bersedia membayar. Pertama, sebagai seorang dokter, selamatkan nyawa dan sembuhkan luka itu misiku. Aku tidak pernah menerima keuntungan apapun. Kedua, aku tidak bisa melakukan operasi ini. Baru saja kau bilang itu adalah misimu. Tapi sekarang setelah kau tahu itu ayahku, kau tidak bisa melakukannya lagi. Shen Xiaoyu, bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Xiang Soyi, apa kamu sudah lupa bahwa tanganku, karena kamu yang lukai? Sui, Shen Xiaoyu, aku mohon padamu selamatkan ayahku. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Atau aku akan meminta maaf padamu. Aku akan bersujud padamu. Tanganmu. Seharusnya tidak ada cedera tulang. Sebuah pisau bedah sangat ringan. Kamu bisa mengambilnya. Shen Xiaoyu, selama kamu bisa menyelamatkan ayahku, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Memang benar tanganku tidak terluka parah. Tapi ligamen di tangan kananku robek. Aku butuh istirahat sebulan. Aku tidak bisa memegang pisau bedah. Aku lihat kamu cuma tolak bantu yang butuh. Mau balas dendam sama aku kan? Xiang Soyi, jangan memeras secara moral dariku. Jika kau tidak menyebabkan tanganku terluka, aku sekarang bisa melakukan operasi pada ayahmu. Aku memerasmu secara moral. Shen Xiaoyu, itu nyawa. Itu nyawa ayahku. Kamu menolak menyelamatkannya. Kamu seorang pembunuh. Pembunuh yang merenggut nyawa seperti kamu. Aku akan melawanmu sampai mati. Sui, tenanglah. Hao Jie. Dia mencoba mencelakai ayahku, dan kamu masih membantunya. Apakah kamu masih menyimpan perasaan padanya? Tangannya memang terluka olehmu. Xiaoyu, apapun yang terjadi, ayah Sui juga adalah nyawa manusia. Apakah kamu tahu dokter lain yang bisa melakukan operasi ini? Bawakan rekam medisnya, biar kulihat. Pembuluh darah pasien lebih tipis dari orang seusianya, dan tumornya terletak dekat sistem saraf pusat. Bahkan aku, untuk operasi ini, hanya punya peluang keberhasilan 10%. Kenapa bisa begitu? Mengingat kondisi pasien, aku tidak merekomendasikan operasi dengan perawatan konservatif. Aku bisa membiarkannya hidup 1 hingga 2 tahun lagi. Lelucon macam apa ini? 1 sampai 2 tahun. Shen Xiaoyu, bukankah kamu sangat mampu? Aku pikir, kamu sengaja ingin ayahku mati. Apa untungnya kematian ayahku bagimu? Xiang Soyi, aku seorang dokter. Jika kau meragukan kemampuan profesionalitasku, kau tidak perlu mendengarkan saranku. Kau bisa mencari pengobatan di tempat lain. Xiaoyu, kamu. Hao Jie, kamu tidak perlu memohon. Aku sudah memutuskan operasi ayahku akan dilakukan. Aku menolak percaya bahwa di dunia sebesar ini, hanya Shen Xiaoyu yang bisa melakukannya. The film was translated and narrated by M Media. Setengah bulan kemudian, Sui, urusan pemakaman ayah sudah diurus. Jangan terlalu sedih. Ini semua salah Shen Xiaoyu. Jika bukan karena Shen Xiaoyu,
Ayahku tidak akan mati. Pada saat itu Shen Xiaoyu, sarankan perawatan konservatif untuk ayahmu. Kamulah yang bersikeras. Shen Xiaoyu, kenapa kamu masih membela dia sekarang? Apakah kamu masih belum melupakannya? Gu Haojie, lihat baik-baik. Aku istrimu. Dia suami Shen Xiaoyu adalah Gu Mingxuan. Bahkan jika kamu tidak bisa melupakannya, kenapa Shen Xiaoyu akan melihatmu dengan benar? Kamu cukup buat onak. Lihat dirimu sekarang. Kamu bertingkah seperti orang gila. Shen Xiaoyu, lihat dirimu sekarang. Kamu bertingkah seperti orang gila. 8 tahun. Aku sudah bersamamu selama 8 tahun. Dan setiap hari kita bersama, kamu memikirkan wanita lain. Gu Haojie, kamu pikir kamu adil sama aku dengan ini? Jika kamu tidak ingin hidup bersamaku, kalau begitu mari kita bercerai. Gu Haojie, kamu ingin menceraikanku? Ya, aku benar-benar menyesalinya sekarang. Seharusnya aku tidak pergi luar negeri cari kamu waktu itu. Apa maksudmu? Itu benar. Aku menyesalinya. Aku baru menyadari sekarang bahwa Xiaoyu adalah orang yang benar-benar mencintaiku. Dia jelas sangat luar biasa. Jika bukan karena aku, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Akulah yang mengecewakannya. Gu Haojie, apa sebenarnya maksudmu? Mari kita bercerai. Aku sudah muak dengan temperamen nona mudamu. Ceraikan aku. Lalu pergi mencari Shen Xiaoyu. Gu Haojie, jika tidak ada cermin selalu ada air kencingkan. Dia menikah dengan Gu Mingxuan, ketua Gu. Apa yang membuatmu berpikir dia akan memilihmu? Aku tahu aku tidak bisa sekarang mengubah apapun. Tapi dibandingkan dengan Shen Xiaoyu, kamu jauh kalah. Gu Haojie. Shen Xiaoyu, kamu menghancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Xiaoyu, Apa yang kau lakukan di sini? Xiaoyu, aku ingin bicara denganmu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki sedikit pun perasaan tersisa untukku? Aku punya suami dan anak-anak sekarang. Aku hidup sangat bahagia. Berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Di hidup dulu, kamu sangat cinta aku. Kamu nggak ingat sama sekali. Xiaoyu, aku salah. Aku tahu di reuni kelas terakhir, aku sangat menyakitimu. Tapi di kehidupan ini, aku belum bahagia. Setiap kali aku mencapai sesuatu, aku akan memikirkanmu. Biarkan aku bekerja dengan tenang. Aku cuma mau nunjukin ke kamu, membuktikan diriku padamu. Begitu aku memikirkan ucapan muka aku di hidup dulu, aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Gu Haojie, cinta telat itu lebih murah dari rumput. Aku minta maaf. Aku tahu sekarang, apapun yang kukatakan tidak akan berarti. Sebenarnya kau benar. Di hidup dulu aku cinta kamu. Aku bahkan kasih semua buat kamu. Tentu saja aku juga membencimu. Tapi sekarang aku sudah melepaskannya. Aku sekarang punya suami yang mencintaiku, anak-anak yang menggemaskan, dan karir yang aku mau. Berjuang seumur hidup. Bagiku kau, sama sekali tidak penting. Andai saja kita bisa. Ulang sekali lagi bagus. Jika kita bisa memulai lagi, aku pasti akan menghargainya dengan baik. Tidak peduli berapa kali kita memulai lagi, hasilnya akan sama. Karena jauh di lubuk hatimu kau adalah orang yang egois dan acuh tak acuh. Kau tidak akan pernah menghargai orang-orang yang sudah kau dapatkan. Entah itu aku, atau Xiang Sui. Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya ingin membuktikan padamu betapa suksesnya aku untuk membuktikan bahwa kurangnya dukunganmu terhadap karirku itu salah. Itulah mengapa aku Tidak mendukung karirmu. Jangan kau lupa, dihidup dulu karena mendukung karirmu. Aku menyerah pada impianku menjadi seorang dokter. Gu Haojie. Semuanya sudah berlalu, karena surga telah mengizinkan kita untuk memulai kembali di kehidupan ini. Maka kita harus menghargai The film was kesempatan untuk memulai translated kembali and ini. narrated Jangan pernah by bertemu M lagi. Media. Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu, aku mohon padamu tolong lepaskan aku. Xiang Sui. Ayahku sudah meninggal. Keluargaku bangkrut. Gu Haojie ingin menceraikanku. Lalu, kenapa kau datang kepadaku? Tolong bantu aku memohon pada Haojie. Dia pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Shen Xiaoyu,
Aku mohon padamu tolong bantu aku. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Cepat bangun. Apa yang kau lakukan? Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan bangun. Aku tidak punya ayah lagi. Aku tidak bisa kehilangan Hao Ji juga. Kalian berdua, sebagai suami istri, aku tidak ingin ikut campur. Aku tidak ingin terlibat. Shen Xiaoyu, aku tahu kamu membenciku. Tapi apakah kamu harus memojokkanku begitu? Aku tidak punya ayah lagi. Apa mungkin dia masih mau hancurin keluargaku? Semua yang kau miliki hari ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Aku harus menjemput anakku dari sekolah. Aku gak ada waktu ngobrol lagi sama kamu. Segala sesuatu yang menyangkut. Aku tidak ingin terlibat dalam Shen Xiaoyu karena kamu menghancurkanku. Maka aku juga akan menghancurkanmu. Pergi ke neraka. Xiang Soyi. Keamanan. Min Xuan tanganmu. Bawa dia pergi. Kirim dia ke pihak berwenang. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Mau pergi membalut lukanya cepat. Apakah sakit? Kenapa kau begitu bodoh? Aku akan melakukan segala yang kubisa untuk melindungimu seumur hidup. Terima kasih Ming Xuan. Bertemu denganmu. Hal paling beruntung dalam hidupku. Itu luar biasa. Kau menyelamatkan hidupku. Kamu gak butuh siapapun nyelamatin kamu. Kamu bersinar seperti matahari. Semua baik-baik saja sekarang. Luka kekasih. Minumlah sesuai resep. Kau akan membaik dalam 3 hari. Kembali cek seminggu. Terima kasih dokter. Kenapa kau di sini? Sudah dengar. Saham yang diinvestasikan Gu Helshi anjlok. Dia sekarang terlilit utang yang dalam. Memang tanpa info dari kehidupan lalu. Dia langsung terungkap siapa dirinya sebenarnya. Xiaoyu, aku ingin bertemu denganmu. Bisakah kita? Harus bilang. Berapa kali lagi kamu paham? Aku sudah move on. Berhentilah menggangguku. Aku di rumah sakit. Mereka temukan aku kanker lambung lanjut. Bisakah aku melihatmu untuk terakhir kalinya? Di mana kau? Di rumah. Xiaoyu, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Dalam hatimu, kamu masih peduli padaku kan? Bu Haoshi, bersikaplah realistis. Di kehidupan kita sebelumnya, kita sudah memilih untuk berpisah. Aku tahu aku bajingan. Ini semua salahku. Kehidupan lalu kamu baik padaku. Namun aku memperlakukanmu seperti itu. Setelah 2 kehidupan aku sadar. Yang kucintai sungguh, hanyalah kamu Xiaoyu. Maafkan aku atas semua. Bisakah kita kembali bersama? Aku sekarang memiliki kehidupan baru. Aku punya anakku sendiri. Aku datang hari ini. Ucap salam perpisahan terakhir padamu. Aku tidak percaya. Kamu pasti masih memiliki aku di hatimu. Kamu masih peduli padaku kan? Perasaan bertahun-tahun. Bagaimana bisa begitu saja menghilang? Jangan marah. Aku sudah mengakui kesalahanku. Apakah kamu lupa? Anak kita bagaimana? Selama kita kembali bersama, mereka akan kembali ke sisi kita. Aku tidak keberatan kamu membawa Kitchen untuk tinggal bersama kita. Aku sungguh senang bahwa di kehidupan ini, anakku tidak memiliki ayah sepertimu. Jangan pergi. Xiaoyu. Aku benar-benar menyesalinya. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Berikan aku kesempatan. Lagi baiklah. Xiaoyu. Tidak, Gu Haoshi. Jangan terus hidup dalam dunia kecil khayalanmu sendiri. Aku harap kau tidak hidup di masa lalu. Aku juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Jika kita bisa memulai lagi, dan aku mengejarmu, apakah kamu akan memberiku The kesempatan? film was Gu Haoshi, translated and kau anggap narrated hidup by permainan, M Media. di mana jika tak sesuai ingin ANMU, bisa buat ulang penyimpanan dan mulai lagi. Meskipun begitu kau tidak akan berubah, karena kau tidak pernah puas. Kamu benar. Entah itu kamu, atau Shui. Kalian berdua akhirnya menjadi seseorang yang tidak aku kenali. Mungkin seperti yang kamu katakan. Akulah yang sebenarnya pelaku di balik semua ini. Aku cuma dorong semua salah kepada kalian semua. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Mungkin ini adalah hukuman surga untukku. Jaga dirimu baik-baik. Sudah berapa lama kau menunggu? Hanya lewat. Ibu, ayah takut kamu akan diculik oleh paman yang aneh. Dia takut kamu marah diam-diam ikut. Sudah selesai. Sudah berakhir.
Ayo pergi. Pergi. Rumah sakit Mingzuan memiliki kesempatan pertukaran luar negeri. Dekan merekomendasikanku untuk studi lebih lanjut. Kita mungkin harus berpisah selama beberapa bulan. Pergi. Ketika aku melamar, aku berjanji padamu, akan hormati semua keputusanmu, akan mendukung segala yang ingin kamu lakukan. Suami siapa ini? Sangat baik. Ini. Apakah kamu masih mencintainya? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Aku hanya khawatir dia masih ada di hatimu. Jadi itu sebabnya kau tidak bahagia. Mingzuan. Mengenai Bu Haoxi dan aku, itu sudah berakhir sejak lama. Sekarang aku hanya memiliki kau dan Qichin di hatiku. Aku akan kembali dalam 2 bulan. Tolong jaga Qichin baik-baik di rumah. Bu Haoxi. Apa kamu tidak akan menjawab? Orang yang tidak perlu kutemui lagi. Tidak perlu dijawab. Aku pergi. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Tidak apa-apa jika kamu tidak datang menemuiku. Aku terlihat sangat mengerikan sekarang. Dia tidak akan menyukainya. Xiaoyu. Aku menyesalinya. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. 2 bulan kemudian. Ibu, Qichin. Mingzuan. Istri. ibu, 2 bulan ini kamu pergi. Ayah telah. Jangan berani mengatakannya. Di dunia ini, orang yang paling kucintai ada di sisiku. Dan yang memukau itu, pemandangan indah, masih terbentang di depan, menungguku untuk dijelajahi. Masa depanku baru saja terhampar di depan mataku. Penuh dengan kemungkinan tak terbatas dan harapan.